kunjungan kita kemarin, kita sudah sepakat dengan keluarga bahwa kita akan membahas mengenai cara mengatasi dan juga mengelola adanya rasa cemburu pada anak gitu ya, Nurse. Lalu untuk sekarang kita perlu untuk menyiapkan video dan juga poster untuk sebagai media kita nanti. Oke, baik Nurse. Berarti nanti kita melakukan edukasi dengan mempersiapkan media untuk edukasinya, yaitu dengan mengambil video dari orang lain atau dari TikTok ya Nurse. Terus kita juga mempersiapkan poster juga sebagai media penyampaian edukasi biar penyampaian kita lebih visual dan mudah dipahami. Nah, tujuannya yaitu supaya dari situ dilakukannya edukasi, kita bisa memberi solusi untuk mengatasi bagaimana cara menangani kecemburuan dari adik Azam ya, Nurse. Iya, Nurse, itu semua harus kita siapkan dan nanti sore akan kita sampaikan dengan santai saja kepada keluarga, gitu ya, Nurse. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak Alfi. Masuk, Mbak. Duduk, Mbak. Mari duduk dulu. Ibu. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama, Mbak. Jadi sesuai pertemuan sebelumnya, kita sudah sepakati bersama keluarga bahwa hari ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi adanya masalah cemburu pada anak, begitu ya, Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit dengan tujuan tentunya ini akan menjadi suatu dorongan Ibu untuk menetapkan pilihan kepada anak Ibu secara kedepannya, begitu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya juga nggak apa-apa. Saya alhamdulillah lagi free kok, Mbak, ini. Habis pulang kerja soalnya. Oh iya Bu, nanti kita bakal diskusi di mana ya Bu enaknya? Di sini aja lah, Mbak, ya. Nggak apa-apa tuh, Mbak. Nanti ini sambil dimakan ya, Mbak, jajannya. Nggak apa-apa, dibuka. Aduh, makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama, Mbak. Nih. Ya Bu, baik nanti kita mulai ya Bu di sini aja. Iya. Ibu kalau dibawa pulang boleh nggak? Boleh ya, santai aja. Kalau mau bawa nanti saya bungkusin. Baik Ibu, kita mulai untuk diskusinya ya Ibu. Iya, boleh, Mbak. Baik, sebelum memulai diskusi, kita tonton terlebih dahulu ya Ibu untuk video-video untuk yang membahas tentang soal kecemburuan pada anak pertama. Cocok banget nih Ibu untuk videonya itu berkaitan sama Ibu dan anak-anak. Nah, ini misalnya Ibu konten-konten kayak video di TikTok. Contohnya itu dari akun Renvia Sanfira Ibu. Boleh Ibu contoh sekarang Ibu nih? Kayak Oh iya, Mbak. Nah, ya kan Ibu, ini sangat banyak informasi yang bisa Ibu ambil. Bener-bener sih, Mbak. Nah, gimana Bu dari videonya? Apakah ada sifat-sifat azam yang yang ada di video ini? Ya, yang seperti Mbak tahu ya, kemarin-kemarin ya saya sudah cerita ya Mbak, Azam tuh ya akhir-akhir ini semenjak saya punya anak lagi, ya sering nunjukin sikap-sikap kayak gitu sih Mbak, kayak cemburu sama adiknya, kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, Nurse? Iya, wajar sekali apabila ibu tuh merasa kayak kebingungan gimana ngatasin ini semua begitu. Tapi dari video yang ditampilkan itu, ibu sudah ada gambaran belum bagaimana dalam menyikapi adanya kecemburuan pada Azam gitu? Udah sih Mbak, tapi ya tetap aja ya Mbak, namanya ibu-ibu masih suka bingung gitu loh kalau misalnya mau ke anaknya. Kadang juga ya ujung-ujungnya nanti malah saya takutnya gue emosi. Iya, benar juga. Baik, untuk lebih lanjutnya kita memahami mengenai hal tersebut, coba Ibu lihat pada poster ini. Oke. Mbak, ini makanannya saya tutup dulu ya Mbak, Iya. nanti kalau mau makan. Baik Ibu, pada poster sudah dijelaskan mengenai apa sih faktor atau yang menyebabkan begitu ya Azam itu cemburu begitu. Yang pertama itu orang tua lebih sering sama adiknya. Nah, dengan adanya pembagian waktu yang tentunya tidak sama begitu antara waktu yang diberikan kepada Azam dan juga adiknya begitu, itu akan ada suatu kayak kecemburuan di situ. Jadi ibu harus menyesuaikan begitu ya antara waktu yang diperuntukkan untuk Zano dan juga Azam itu harus seimbang begitu ibu. Oh gitu ya Mbak. Iya. Nah, yang kedua itu menyendiri atau tidak mau bermain. Nah, ini konteks tidak mau bermain itu tidak mau bermain sama Zano sebagai adik dari si Azam. Oh iya sih Mbak, dulu tuh pernah Zano sama Azam tuh main. Nah terus tuh Azam tuh malah ninggalin adiknya main, dia malah main sama teman-temannya. Oh iya, kalau hal itu pasti ada ya, apalagi anak-anak begitu ya. Untuk selanjutnya itu di sini ada sering ingin menginap di rumah nenek. Nah, dengan adanya
penyesuaian adanya perbedaan tempat di situ pasti Azam tuh merasa kayak adanya perbedaan perlakuan juga di situ. Jadi ya kayak mencari perhatian ke lingkungan yang lain lagi begitu. Nah gitu ya Ibu. Ibu boleh lihat posternya. Untuk poin yang keempat, apa saja yang dari tanda-tanda cemburunya itu, di mana si Azam menangis saat adik menangis juga. Azam itu ikut-ikutan menangis ketika adiknya menangis. Nah ini merupakan tanda bahwa Azam itu kayak pengen cari perhatian lagi lebih dari yang ibu kayak gitu. Bagaimana Bu? Apakah sudah paham mengenai cara mengenali penyebab dari adanya kecemburuan itu? Udah paham sih Mbak, tapi ya saya itu masih bingung gimana cara ngatasinya biar saya tuh sama lah sama Azam sikapnya seperti ini, sama Zana juga kayak gitu. Oh iya, untuk cara mengatasinya sendiri, di sini ada yang pertama, waktu spesial 15 menit hanya untuk kakak. Sini. Apa ya? Bagus. Dari mana? Kalian beli di mana itu? Di sekolah tadi. Oh, Lucu ya. Azam masih kenal sama kita enggak? Masa lupa sih? Itu loh kakak yang udah kesini kalau kemarin. Udah main tau kemarin. Yang benar, coba diingat-ingat lagi ya. Iya, pasti inget lah. Oh, kakak yang waktu itu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Tadi Ya. mengenai Nanti kamu sini dulu loh, didengerin kakak Nah, dengerin ya. Ikut belajar. Nah, waktu 15 menit hanya untuk kakak. Nah, Zano sendiri, namanya Zano ya, betul ya? Ini Azam. Oh, Azam. Maaf, saya lupa ya. Azam, maaf ya. Kakak lupa sama nama Azam. Azam suka ngapain sih kalau main sama mama? Apa ibu? Panggilnya ibu ya? Ibu. Aku suka diceritain kalau mau tidur sih, Kak. Biar tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Iya kan, Mah? Gitu. Iya kayak gitu. Dongeng apa tuh biasanya yang kamu suka? Dongeng. Ini kayak ini, Spiderman gitu-gitu. Oh, Spiderman ya. Ya paling ya kadang Spiderman, kadang Iya. aja seingatnya saya aja lah Mbak ceritanya. Yang penting turu anaknya. Iya. Tapi itu rutinitasnya setiap hari atau gimana, Bu? Ya kalau dulu ya tiap hari, tapi ya sekarang juga nih adiknya Zana jadi ya kadang kebagi. Kadang juga Azam kan suka main ya. Kan kamu suka main toh? Nah, dia suka main. Jadi kalau misalnya ya kadang habis pulang sekolah tuh langsung main. Jadinya malam udah capek, dan tidur sendiri gitu. Nah, ada bisa membaca, Azam udah bisa baca belum? Nih, coba lihat Coba. posternya. Yang poin yang kedua Ini, itu, coba lihat ini. ya. Nah, poin yang kedua Tulisannya ya apa Bu, di mana ajak kakak bantu rawat adik. Nah, di sini misal Zado kan masih menggunakan pampers ya Bu. Iya masih Nah, main di situ nanti bisa nih si Azam bantuin ibu untuk menggantikan popok. Soalnya dari situ itu tuh bisa kayak apa ya, tambah kedekatan loh antara Azam sama si Zano. Azam nggak pernah ikut bantu ganti popok. Yo mau main baik kok Mbak. Ya mungkin nanti bisa dicoba ya ibu. Gitu ya. Kalau ibu udah pulang kerja. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ujian setiap kakak bersikap baik. Jadi semisal kakak ada suatu hal yang positif yang dia lakukan seperti kayak di kelas TPQ ikut TPQ ya. Nah itu kalau menjadi juara di kelas gitu bisa diberikan pujian. Wah kamu keren banget gitu. Ya kan Azam pernah juara nggak Zam kalau di Pernah TPQ? nggak? Nah, Nah, pernah kan Bu, keren banget. Bu boleh contohkan nggak Bu buat pujian misal si Azam menang Kamu juara? keren banget, rajin, ngaji-ngajinya. Nanti biar bisa jadi contoh buat Zano. Ya betul tuh Dek. Pasti nanti si Zano bangga banget ya. Iya, pasti. Punya kakak kayak Azam yang boleh lihat posternya lagi untuk yang nanti kalau saya sabar. Ya nggak apa-apa sih Bu kalau Azam mau main nggak apa-apa Mbak. Terus senang nih, pamit di sini sama Mbak E. Aku mau di sini dulu. Dadah. Dan Bu lanjut ya Bu untuk poin yang keempat itu jangan bandingkan kakak dan adik. Setiap anak tuh punya keunikannya masing-masing. Jadi itu bukan suatu perbedaan untuk Zano dan juga Azam. Gitu. Betul. Kalau selanjutnya kita juga bisa melibatkan ayah dan juga keluarga besar dalam pola asuh. Nah dalam pelibatan ini juga perlu diketahui ya Ibu bahwa dalam mengasuh itu jangan sampai ada suatu perbedaan begitu baik pada Zano maupun pada Azam sendiri. Dan adanya perbedaan pola asuh pada ibu maupun nenek dan keluarga besar yang lain itu sebaiknya tidak ada suatu perbedaan begitu Ibu. Gitu tuh Bu. Iya. Azam, Mbak boleh tanya nggak kalau Azam di rumah nenek apa sih yang bikin Azam betah di sana? seru. Soalnya kok
bebas main HP. Oh, Seru ya. Emang kalau di rumah gimana mama? Tapi nggak dibolehin main HP nanti kalau mau tidur. Oh. Nah, itu Bu, ini merupakan tanda adanya perbedaan pola asuh. Jadi anak bingung harus ngikut yang mana nih. Sedangkan neneknya selalu manjain dia, manjain si Azam. Sedangkan kalau ibunya tuh banyak aturan kayak gitu. Main Bu. Amat sih. Iya. Iya, mau main kemana sih? Sama teman-temanku. Oh, enggak ada adiknya. Ya gitu loh. Iya, sampai sini bagaimana Ibu? Apakah sudah paham mengenai mengenali apa penyebab dari adanya kecemburuan itu dan juga bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana apakah sudah lebih mengerti begitu? Udah sih Mbak, udah ya sedikit alhamdulillah paham gitu Mbak. Jadi saya udah tahu besok kalau misalnya Azam lagi cemburu, saya bisa mengatasinya gitu. Oh ya, lebih siap ya Mm-mm. jadi sekarang. Nah. Oke, alhamdulillah kalau begitu Ibu, kalau Ibu sudah paham mengenai hal ini, kalau boleh tahu Ibu bisa diulang Ceritain cerita lagi. ini, belajar apa saja, dapat ilmu apa saja begitu Ibu. Tadi itu Mbak kan bahas Azam kan suka cemburu kadang ya Mbak sama Zano, dan jadi juga saya juga apa ya mulai nggak suka cerita kalau misalnya kan kalau misalnya Azam mau tidur kan suka saya bacain dongeng, sekarang malah udah jarang gitu. Jadi juga udah dikasih tahu kayak kenapa sih kakaknya tuh suka cemburu gitu ya Mbak, karena mungkin perhatian saya itu lebih ke Zano karena ya menurut saya Zano kan masih kecil gitu. Terus untuk cara ngatasinya tadi ya tetap ngasih waktu ke Azamnya juga, ke Zanonya juga. Terus tadi juga bisa apa ya buat Azam tuh bisa bantu saya kalau misalnya lagi mandiin adiknya ataupun lain sebagainya gitu biar tambah deket lah mereka. Terus tadi juga ya ngasih pujian nggak cuma ke Zano tapi ke Azamnya juga. Itu sih Mbak yang saya tangkap. Oh iya, banyak sekali ya berarti pengetahuan baru antara Ibu kepada adik. Nah, dari hal tersebut bagaimana Ibu setelah kita sharing-sharing kesan Ibu sekarang? Ya alhamdulillah agak lega karena sekarang ya udah agak lebih sedikit paham cara mengatasinya kalau misalnya Azam itu lagi cemburu biar nggak terbawa emosi lah Mbak, apalagi kan pulang kerja capek gitu nanti saya kebablasan. Iya Mbak, bapaknya kan juga kerja juga gitu. Jadi tinggal penerapannya saja ya untuk kedepannya begitu. Iya doain aja ya Mbak semoga saya bisa ya Mbak. Iya, bisa, pasti Ibu bisa. Iya, itu bertahap kok Bu. Iya, betul. Soalnya nggak langsung bisa kayak gitu. Itu emang bertahap butuh waktu juga. Baik, karena sesi hari ini sudah selesai ya Ibu, mungkin sebelum saya akhiri Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sejauh ini nggak ada sih Mbak. Nanti kalau misalnya saya mau tanya-tanya atau masih ada yang bingung boleh chat Mbaknya aja nggak Mbak? Ya, Boleh kok, bisa Bu. dihubungi. Untuk mengenai rencana kedepannya, Ibu bisa mungkin bersedia pada hari jam berapa? Mungkin hari libur kali ya Mbak. Sabtu aja Mbak. Kalau untuk jamnya? jam 10 nggak apa-apa. Untuk memastikan kembali ya, berarti untuk pertemuan selanjutnya itu pada Sabtu depan itu tanggal 10 Mei pukul jam 10 pagi ya Ibu. Gitu. Baik, untuk tempatnya di sini juga boleh atau? Oh boleh di sini aja nggak apa-apa. Baik Ibu, nanti dari Ibu barangkali ada yang disampaikan kepada kami. Mungkin Mbak bisa ngecek ya Mbak perkembangan dari yang Mbak kasih ini ke saya gitu. Udah bener belum sih Mbak penerapannya gitu biar saya juga nggak salah langkah gitu. Takutnya nanti malah apa ya nggak sesuai, nanti malah saya kasihan Azamnya juga. Betul Ibu, nanti dari kami sama Ibu juga ya sama-sama pantau perkembangan Azam, apakah rasa kecemburuannya udah berkurang dan kedekatan dengan adiknya Zana itu makin deket atau gimana kayak gitu. Iya boleh gitu aja Mbak. Baik Ibu. Baik, sampai jumpa di besok minggu ya Ibu. Sabtu. Oh iya, Sabtu. Maaf saya lupa Ibu. Iya saya apa Mbak? Baik, Sabtu ya Ibu pada jam 10 tempatnya di sini begitu ya Ibu. Ibu karena udah cukup, makanya pamit terlebih dahulu. Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya saya dulu. Itu ya Ibu, saya pamit. Ya baik Ibu. Terima kasih. Iya sama-sama makasih juga Mbak udah kasih dapat. Terima kasih Ibu.